nama saya dia seperti nama lalu. Saya dengan NIM 632200604, yang dimana saya berasal dari kelas 634A25. Saya mahasiswi Nina Sarana Informatika cabang Cengkareng. Di sini saya akan presentasikan hasil tugas saya. Dimana saya mengambil judul itu adalah angka indeks. Dimana angka indeks itu termasuk mata kuliah dari statistika, deskriptif, dan pengolahan data. Ini ibu dosen kami bernama Ibu Sulistia, Eskom MKOM. Baiklah, kita langsung aja ke materi kita tentang angka indeks. Sebelum kita lanjut ke sana, kita harus tahu angka indeks itu apa. Nah, angka indeks itu teman-teman artinya adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan dari suatu objek yang biasa objeknya itu seperti harga, produksi, dan juga nilai, yang dimana dalam waktu yang berbeda untuk meneliti suatu objek tersebut. Nah, adapun waktu yang kita perlukan untuk membuat angka indeks, yaitu pertama ada waktu dasar dan yang kedua adalah waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan. Nah, adapun angka indeks itu dibagi menjadi jenisnya, cara pengerjaan angka indeks ini dibagi menjadi dua, yaitu menurut jenis dan cara perhitungannya. Yang mana menurut jenis ini angka indeks itu ada angka indeks harga, angka indeks produksi, dan juga angka indeks nilai. Nah, yang kedua menurut cara perhitungannya. Di sini cara perhitungannya ada angka indeks relatif, angka indeks agregatif sederhana, dan juga di sini ada pembagian dari angka indeks tertimbang. Tadi kan kita menjelaskan yang tidak tertimbang. Sekarang angka indeks yang tertimbang, yang mana mereka terdiri dari indeks harga least payers dan juga indeks harga PASC, yang mana indeks itu adalah agregatif tertimbang yang memakai kuantitas pada waktu berjalan sebagai timbangan. Yang ketiga ada indeks produksi last payers, dan yang keempat ada indeks produksi PASCs. Nah, di sini materi yang kedua itu ada tentang trend scalar linear. Nah, trend scalar linear itu gerakan dalam data berkala yang berjangka panjang, lambat dan berkecenderungan menuju ke suatu arah yang menaik ataupun yang menurun. Umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Jadi trend scalar ini dapat disajikan dalam bentuk persamaan trend by. Nah, selanjutnya ada materi tentang trend scalar linear. Yang mana trend scalar linear itu adalah gerakan data berkala yang berjangka panjang. Nah, lambat dan berkecenderungan menuju ke satu arah menaik ataupun arah yang menurun. Umumnya itu meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Nah, trend scalar itu dapat disajikan dalam bentuk persamaan tren, baik persamaan linear maupun persamaan non-linear. Nah, sedangkan ciri trend scalar ini dia itu adalah gerakan berjangka panjang yang menunjukkan unit atau dan lainnya. Perkembangan produksinya itu volumenya, penjualannya dari waktu ke waktu dan lain-lain. Ada pun kecenderungan menuju ke satu area kenaikan dan penurunan. Nah, selanjutnya itu analisis tren ini merupakan suatu metode analisis statik yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Jadi kita kalau ingin meramal gimana ya nanti keadaan atau status perusahaan kita gitu, bisa kita mencarinya dari data-data yang sebelumnya. Nah, itulah kegunaan dari tadi trend scalar linear ini. Nah, trend scalar linear ini juga ada yang kelompok, ada yang data. Oke, setelah kita sudah menjelaskan tadi apa itu angka indeks dan apa yang bagian-bagiannya, kita lanjut ke pertanyaannya saja. Nah, di sini saya mengambil suatu tabel yang dimana saya ingin menganalisa suatu tabel ini dengan pertanyaan-pertanyaan tentang angka indeks. Nah, baik, kita mulai di sini. Ini sudah tertera ya teman-teman tabelnya, kita lihat pertanyaannya. Nah, di sini saya mengambil pertanyaan pertama, itulah angka indeks sederhana relatif dari barang B menggunakan tabel berikut. Nah, tabel yang tadi ini, tapi dia meminta yang B ini ya teman-teman. Oke, baik, kita kerjain. Di sini kebetulan saya mengerjakannya dengan menggunakan Word ya teman ya. Nah, Word. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, kita lihat di sini. Kita masukkan saja rumusnya itu ada I/P0 sama dengan PT Oke, baik, tadi pertanyaan kita itu adalah yang pertama, hitunglah angka indeks sederhana relatif harga dari barang B menggunakan tabel berikut. Nah, ini tabelnya ya teman. Nah, kita masukin rumusnya. Nah, rumus angka indeks sederhana relatif itu adalah IP0 sama dengan
dibagi dengan, maaf, PT dibagi dengan P0 dikali dikali kali 100% sama dengan, kita tulis lagi, I tadi kan disitu rumusnya IP0. Nah, IP0 itu adalah ini angka indeks itu memiliki rumus IP0 sama dengan PT per P0 dikali 100%. Nah, IP0 nya itu kita ini Pak di sini ngambil tahun 1994 dan 1995. Nah, IP yang P-nya itu tahun 19 kita ganti, ini kan tadi rumusnya IP0 dengan PT per P0 kali 100%. Di sini IP-nya itu adalah tahunnya dia, masanya dia, tahunnya itu tahun 1995 dan 1994, 1995 dan 1994. Nah, kita masukin PT-nya itu tadi kebetulan dia minta di bagian yang B ini kan kita masih angka ini sederhana, harga ini kita yang harga kan. Nah, ini yang bagian kolom harga kita fokus di sini, jangan sampai salah kita ambil yang di produk karena pertanyaannya adalah angka indeks sederhana relatif yang harga. Nah, jadi udah kita cari I 1995 1994 sama dengan PT-nya itu yang kedua yang bagian B itu 150 P-nya oke teman-teman, maaf. PT kan P-nya yang bagian P itu ada 150 dibagi P
itu P0. P0-nya di situ yang bagian B adalah 60. Kita masukin 60 sama dengan, jadi 150 dibagi dengan 60. Berapa? 150 adalah 2,5. 2,5 ini kita kali karena tadi masih ada masih ada di situ. Ini seharusnya ini 100% dikali 100%. Dikali, oke teman-teman, dikali 100% sama dengan 2,5 dikali 2,5 dikali berapa? 100%. Dikali 100% sama dengan berapa yuk? 2,5 dikali 100%. Jawabannya adalah 250%. Nah, jadi kita tinggal buat keterangan di sini. Jadi di sini dalam barang B mengalami kenaikan harga dari tahun 1994 sampai ke tahun 1995. Nah, adalah sebesar sebesar 250% dikurangi sama 100%. Ya, saya sama dengan 150%. Oke, baik, yang untuk angka indeks sederhana relatif sudah selesai. Nah, kalau dia diminta di sini yang kuantitatif, nah kuantitatif itu yang produk. Diminta dia juga yang begitu, yang diminta dia yang B. Saya lupa tulis yang B. Nah, selanjutnya ini dia yang kuantitatif, yang dia produksi, dia minta bagian B juga kan. Nah, kita tinggal masukin aja rumusnya tadi. Rumusnya sama aja, dia tuh bedanya di itunya, di jenis, di persediaannya, di objeknya ya. Kita masukkan I. Kita masukin aja ya teman-teman. T0 sama dengan tadi kan, kalau misalnya tadi itu dia PT, sekarang jadinya QT karena kita bukan lagi harga tapi produksi atau kuantitas. Nah, TIT0 dibagi QT dibagi dengan Q0 dikali, ini masih dikali ya teman-teman, dikali dengan 100%. Sama lagi caranya tadi kan, disitu kan saya minta yang B. Nah, jadi yang B di sini untuk data ini dia nah ini data ini dia I. Nah, yang I kita ambil dari sini juga nggak apa-apa. Sip. Teman-teman mau buru-buru boleh gunakan cara ini ya teman. Nah, tinggal hapus yang ini. Nah, ada QT di situ. QT di situ kita lihat nih ya, QT di yang ke B. Ada QT-nya di sini 8/10. Kan QT per Q0.
QT itu adalah yang berada di QT dari tambah berikut ini yang pada yang B. QT-nya di situ adalah dia bagian yang B kayaknya dia. QT per Q0 dikali 100%. Nah, QT-nya itu tadi adalah yang bagian B 8. 8 ya, kita ulangin ya. Lanjut tadi Q0-nya. Tadi sini Q0-nya QT-nya itu 8 dibagi Q0-nya itu di sini dia 10 ya. Oke, lanjut sama kita di caranya. Kita tinggal dikali 100%. Dikali LT0 sama dengan Q8 per Q10 dikali dengan 100%. Nah, ini juga tadi QT-nya udah dapat 8, Q0-nya udah dapat 10 dikali 100%. Nah, selanjutnya ini ya, kita jumlahin ke tadi Q8. Masih lama ya. Kita langsung bagi aja. 8 bagi 10. 8 bagi 10 dapatnya ini. Nah, ini tadi gambar jawaban kita ya. Nah, ini dia kita dengan di sini. Oke, kita ke angka indeks sederhana yang bagian kuantitas atau quantity. Nah, itu sama aja rumusnya IP0 sama dengan yang tadi kan kalau misalnya dia nilai dia P1 dibagi dengan yang kedua dikali 100%. Nah, di sini sama dengan 8 bagi 10. Mana nih kalkulatornya? 8 dibagi 10 0,8 dikali 100 kali 100. Jawabannya ada 80. Jadi jawabannya adalah 80%. Jadi dalam barang B mengalami kenaikan harga dari tahun 19 jadi harga
barang B mengalami kenaikan harga dari tahun 1994 sampai ke tahun Nah, udah selesai nih. Jadi jawaban itu dari dalam barang B mengalami kenaikan harga dari tahun 1994 yang dimana itu kenaikannya 80%. 80% dikurangi dengan 100. Nah ini, jadi dalam rangka barang mengalami kenaikan harga dari tahun 1994 sampai 1995. Nah jadi barang B-nya itu udah mengalami kenaikan dari 1994 sampai ke tahun 1995. Nah lanjut kita ke materi indeks agregatif. Mengubah gaya agregatif bagaimana? Nah udah ini. Lanjut kita ke angka indeks agregatif. Nah saya di sini mencari adalah angka indeks sederhana harga agregatif menggunakan tabel berikut. Sama, kita masih menggunakan tabel yang ini ya teman-teman. Kita masih menggunakan tabel yang ini untuk pertanyaan yang datanya masih bisa gabung, kecuali nanti yang track. Karena yang track itu dia agak beda gitu teman-teman. Lanjut kita angka indeks agregatif, ya kan? Kita belum pernah singgah ke agregatif. Gimana sih letaknya agregatif? Oke, kita lanjut membahas tentang angka indeks Fisher. Nah, di sini ini angka indeks Fisher yang harga. Nah, di sini ada tabel ini, ada 3 jenis barang di sini, dan ini ada tahun 2021 dan 2022. Nah, selanjutnya ini kita masukin rumusnya. Rumus dari angka indeks Fisher yang harga itu ini sama dengan harga dikali P. Harga. Jadi sama dengan di sini kita lihat harganya di sini adalah nih, kita jumlahin, kita lihat tadi dari indeks purchase sama yang indeks layers. Di sini indeks purchase-nya hasilnya itu adalah 100,7%. Harga itu 100,7% dikali tadi di sini purchase harganya di sini juga hasilnya adalah 100,7%. Kita masukin 100,7%. Nah, jadi sama dengan akar dari 100,7% dikali 100,7% adalah 10.140,49%. Akar dari 10.140,49% itu adalah 100,7%. Oke, selanjutnya kita masuk ke angka indeks drop list. Di sini kita ambil yang harga. Rumusnya
adalah I sama dengan 1/2 dikali L harga ini ditambah ya, ditambah L ditambah P harga sama dengan 1/2 dikali L harga. Di sini kita lihat L harga. Ini kita lihat ya. L harganya di sini 100,7. Ini L itu adalah spares dan yang P harganya itu adalah yang purchase. Nah, 107 juga. Ini 100,7%. Sorry. Masukin L harga ditambah P harga. Jadi kita masukin di sini 1/2 dikali, ini kita tambah nih tadi sini. Nah, di sini L harganya itu ada 100,7% ditambah 100,7%. Jadi ini kita tambah, kita kali. Jadi 107% ditambah 107% adalah 201,4. 201,4%. Jadi 201,4% dikali 1 dibagi 2 hasilnya adalah 100,7%. Oke, yang harga angka ini selesai, kita lanjut ke metode less part atau yang ganjil nih. Kita mencari persamaan garis strike-nya. Di sini saya ada tabelnya. Nah, tabelnya sebagai berikut ini. Bisa teman-teman lihat ini tabelnya. Nah, di sini kita mencari persamaan garis strike, yaitu di mana rumus 1Y sama dengan A ditambah BX. Dan diketahui A-nya ini adalah 209. Jadi A-nya itu 289. Jadi kita masukin di sini A-nya itu adalah 283. Dibagi, cara mencari A-nya itu adalah gini. A sama dengan 283 dibagi ini jumlah ininya. Datanya ada 5. Dibagi 5 sama dengan 283 dibagi 5. 283 dibagi 5 sama dengan 56,6. 56,6. Nah, jadi di sini kan udah dapat A-nya, kita kembali yang B. Jadi B-nya ini dengan B-nya ini itu adalah nilai yang X-nya ini dia adalah 35 dibagi dengan 10. 10 itu jumlahnya ini. 10 sama dengan 3,5. Jadi persamaan triknya itu adalah Y tambah BX. Yang dimana Y-nya itu Y-nya yang A-nya itu adalah 5
56,6 ditambah B-nya adalah 3,5. Nah, udah dapet nih. 3,5 X. Nah, untuk mencari perkiraan penjualan di tahun 2021, kita bisa Y sama A tambah B, X. Y sama dengan yang ini kita 5, yang B di sini. Tadi kita dapat B adalah, cara mencari B ini, nah tadi kita sudah dapatkan A-nya di atas tadi 56,6 dan B-nya itu kita sudah dapat, B-nya tadi 3,5 dikali X. Ini nilai X tahun 2019 ada 5, ya kan? Maka perhitungannya adalah, nah jadi jika nilai X itu adalah 5, berarti Y sama dengan 56,6 ditambah 3,5 dikali 5. Jadi hasilnya itu 56,6 ditambah, ini 3,5 kita kaliin 5, 3,5 kita kaliin 5, 3,5 kita kali 5, hasilnya 17,5. 17,5. Jadi hasilnya 56 ditambah 56,6 ditambah 17,5 adalah 74,1. 74,1. Oke. Jadi penjualan pada tahun 2019 itu diperkirakan sekitar 74 unit. 74 unit. Oke, selesai. Sekarang kita ke metode semi average yang genap. Jadi ini oke, untuk sekian dari presentasi saya tentang angka indeks, dan inilah hasil presentasi saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bila ada yang kurang, saya mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.